Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya, Arif Fidrianto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 5 Kota Serang. Video ini berisi praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai bahan informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas yang gagal menuju ke identitas yang sukses. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Karena kelelahan mempersiapkan kegiatan P5, Kansa seorang pengurus OSIS bangun kesiangan dan terlambat sampai di sekolah. Karena gerbang sekolah sudah hendak dikunci dan tidak mau ketinggalan dalam kegiatan P5, Kansa nekat mendorong pagar sekolah dan membuat penjaga marah sehingga penjaga sekolah melaporkan kejadian tersebut. Kan belum salam. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Kansa. Kansa, Bapak dengar tadi kamu ada masalah dengan Pak Satpam. Iya, bener, Pak. Kenapa itu? Boleh dijelasin? Jadi saya itu kesiangan. Terus saya maksa buat masuk ke Pak Satpam. Akhirnya saya terobos pagar, terus pagarnya saya gebrak sampai Pak Satpam yang marah-marah, Pak. Kamu sering terlambat? Enggak, Pak, baru kali ini aja. Oh, syukurlah kalau baru kali ini. Yang namanya terlambat itu ya manusiawi ya. Setiap orang juga mungkin pernah mengalami yang namanya terlupa, telat bangun, terlambat. Sekarang saya mau nanya, Kansa bangun kesiangan pasti punya alasan dong? Punya alasan apa coba? Iya, jadi kemarin kan saya seharian nyiapin buat keperluan gebiar P5, terus saya juga jadi panitia di OSIS, di kelas juga. Jadi saya karena ngerasa kecapean, akhirnya saya bangunnya kesiangan. Oh, jadi penyebabnya karena kecapean. Iya, betul. Kansa, sekolah kita punya keyakinan tentang waktu. Menurutmu kejadian tadi pagi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Enggak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kedisiplinan. Disiplin. Iya. Disiplin itu penting? Penting. Nah, kalau kamu sudah tahu disiplin itu penting, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Yang pertama, saya bakal minta maaf dulu ke Pak Satpam atas perbuatan yang sudah saya lakukan tadi pagi. Terus yang kedua, saya akan berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ya, Pak Satpam sebetulnya tidak marah sih. Cuma tadi itu kaget karena kamu kan menerobos masuk. Nah, sekarang gimana yang akan kamu lakukan ke depan? Kamu kan sudah punya keyakinan tentang disiplin. Bagaimana caranya supaya kejadian ini tidak terulang lagi kalau kamu ada kegiatan? Saya akan coba mengatur dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Terus kalau ada kegiatan sekolah, supaya selesai lebih awal, nggak sampai kesorean, saya akan berkomunikasi dengan anggota OSIS yang lainnya, berkomunikasi dengan teman-teman kelas saya di kelas gitu, supaya membagi pekerjaannya secara rata, supaya saya juga tidak merasa kecapean sendiri. Ya, tadi kamu udah mulai tahu cara memanage waktu ya kan? Iya. Manajemen waktu dan orang-orang. Baik, kalau seperti itu kamu sudah punya keinginan sendiri untuk memperbaiki supaya tidak terlambat lagi, nanti Bapak juga akan bantu, akan Bapak komunikasikan dengan wali kelas dan ketua OSIS. Oke, terima kasih Kansa sudah berbagi. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Amin. Makasih, Pak. Sama-sama. Silakan boleh ke kelas lagi. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Raidul Jahia. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Jadi setelah saya melakukan diskusi dengan Pak Ari, saya telah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya bisa merasa lebih memanage waktu dalam berorganisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Akhir-akhir ini, Akmal banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game karena saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan e-sport. Bahkan, Akmal ketahuan bermain game saat pelajaran matematika berlangsung. Saat ditegur, Akmal berhenti bermain game.
Namun beberapa kali Akmal mengulanginya kembali selama pelajaran berlangsung, sehingga membuat kelas terganggu dan gurunya mengancam akan menyita handphonenya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Akmal. Iya siap Pak. Ada apa Pak? Saya dipanggil ke sini. Ya, Mal, kemarin ada ini laporan dari Bu Lilis. Bu itu guru matematika Akmal kan ya? Iya. Iya, dengar katanya Akmal kemarin keluar dari kelas waktu pelajaran matematika. Iya. Kenapa itu? Nah itu kan saya waktu itu lagi main game kan Pak. Lagi main game pada saat jam pelajaran matematika. Nah waktu itu Bu Lilis itu negur saya tuh ya kan, negur saya karena emang main game. Cuma karena saya malu kan terus-terusan ditegur. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu dari kelas karena kan gak enak juga sama Bu Lilis. Oh, syukurlah kalau kamu malu, emang ya harusnya begitu, kalau sering ditegur malu ya. Nah sekarang saya mau nanya, kenapa kamu bermain game di kelas? Nah jadi saya bermain game itu soalnya kan emang sebentar lagi itu ada lomba e-sport gitu kan Pak. Oh ya. Gitu, jadi dari kelas saya ada perwakilan itu mempersiapkan lah gitu loh untuk lomba e-sport tersebut. Jadinya mungkin pada saat jam pelajaran kami pakai buat bermain game itu buat latihan. Ya. Berarti alasannya kamu keluar kelas itu karena Malu sih Pak, Malu, karena iya. ditegur kan. alasannya apa itu kamu keluar kelas? Keluar kelas tuh karena ini sih Pak, kan daripada saya kayak main game kan di kelas ngeganggu teman-teman saya juga mungkin yang fokus belajar ya, saya juga mungkin sadar lah gitu loh kalau misalkan daripada saya ngeganggu teman-teman saya, mending saya keluar kelas aja deh gitu. Ya emang betul, kalau mau ikut lomba memang harus banyak persiapan ya. Ya kalau teman-teman lain kamu juga pasti sama sih, kalau mau lomba pasti harus perlu banyak persiapan. Pasti akan sering latihan, sering bermain game ya. Nah sekarang Bapak mau nanya, coba kamu pikirkan tindakan kamu bermain game di kelas itu, menurut kamu itu tindakan yang benar atau tidak? Nggak benar sih Pak. Nah menurutmu keyakinan kelas apa yang kamu langgar dengan melakukan itu? Keyakinan kelas yang saya langgar sih mungkin harusnya saya fokus gitu kan saat jam pelajaran, mengajar juga, dan untuk menjaga ketertiban juga lah gitu dari kayak situasi kelas juga. Nah menurutmu penting tidak menjaga ketertiban kelas? Penting Pak, penting. Kalau memang itu penting, sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah kamu barusan lakukan itu? Mungkin yang bisa saya lakuin sih, saya harus lebih menjaga ketertiban kelas juga, terus juga kayak karena memang nih saya kan harus latihan nih buat main untuk kayak lomba e-sport. Mungkin saya harusnya minta izin dulu ke Bu Lilisnya gitu loh sebelum saya bermain game juga. Jadi kamu bermain gamenya harusnya di luar kelas. Iya, di luar kelas. Kamu boleh izin sama guru misalnya ingin kayak persiapan buat lomba. Kamu boleh request. Baik. Nah sekarang ke depannya nih, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu terhadap Bu Lilis ketika kemarin kamu sudah melakukan kesalahan kemarin? Pertama-tama mungkin saya bakal minta maaf dulu kan Pak ke Bu Lilisnya, karena kan itu mungkin salah saya juga kan, main game saat jam pelajaran. Nah kedua juga mungkin kepada teman-teman juga yang di kelas, mungkin saya juga bakal meminta maaf dan berjanji juga kalau misalkan kayak nggak akan ngelakuin kesalahan yang itu, nggak akan terulang lagi lah kesalahan itu. Dan mungkin saya juga akan ngajak nih ke teman-teman Akmal juga, kalau misalkan kayak buat menaati keyakinan kelas gitu lah, dan nggak melanggar keyakinan kelas yang udah ditetapkan gitu. Bagus sekali Mal. Ya, oke lah kalau kamu sudah menyadari apa yang sudah kamu lakukan dan berusaha untuk memperbaiki. Semoga kamu sukses di e-sport nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Radani. Saya siswa dari kelas 11 MIPA 2. Jadi dari tadi diskusi yang telah dilakukan dengan Pak Ari, mungkin hal yang dapat saya ambil dari diskusi yang telah dilakukan tadi adalah bagaimana cara saya memanage waktu dengan baik gitu loh. Dari kasus tadi, dalam saya bermain game, mungkin tidak seharusnya dari saya itu bermain game di waktu jam pelajaran gitu loh, sehingga mungkin kedepannya mungkin saya lebih bisa memanage waktu lah dalam mempersiapkan buat lomba, agar nanti kedepannya jam yang seharusnya dilakukan untuk pembelajaran nggak malah saya pakai untuk bermain game gitu loh, untuk persiapan lomba. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.